Madrasah School Prinsel Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, disilakan. Ya, silakan Miss Mulia. Baik, terima kasih Miss Media atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, Ibu Nur. Nama saya Miss Mulyati. Yang ingin saya tanyakan itu terkait bagaimana mendidik generasi alfa. Sedikit bercerita itu kan memang seperti yang kita ketahui bahwa anak ini adalah tanggung jawab orang tua, atau yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Selanjutnya itu di lingkungan masyarakat. Nah, di generasi alfa ini di usia kurang dari 7 tahun sudah mengenal gadget ya, Ibu ya. Dan di lingkungan itu ada kebiasaan yang memang itu tidak baik, contohnya berkata yang tidak baik atau berkata kasar, dan itu berdampak pada antara anak satu dengan yang lain. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kita untuk menanggapi atau melakukan, memberikan perilaku itu seperti apa kepada anak kita yang bisa ibaratkan terkontaminasi dengan perilaku yang tidak baik tersebut, dan bagaimana tingkah laku kita atau sikap kita menyikapi anak yang lain yang memang mungkin kurang untuk mendapatkan perhatian di dalam lingkungan keluarganya, sehingga fokus ke gadget dan mendapatkan pendidikan yang tidak baik, yaitu berperilaku atau mengucap kata-kata yang kasar. Begitu Ibu. Terima kasih Miss Media. Ya, thank you so much Miss Mulia. Oke, pertanyaan dari Momi Dewi dan juga Miss Dian ada keterkaitan nih ya Miss, tentang semangat daya juang. Jadi bagaimana sih Bu Nur cara untuk menumbuhkan semangat juang anak-anak ini agar yang muncul nih pemantiknya apa nih Kak? Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus banget ya, terkait dengan daya juang ini, terkait dengan bagaimana kemampuannya dia untuk bisa survive, bertahan gitu ya terhadap satu urusan tersebut gitu ya. Nah, terkait dengan daya juang ini terkait dengan bagaimana menentukan konsep diri yang ada di dalam diri anaknya gitu ya. Jadi dia harus tahu nih bahwasanya ketika mau menyelesaikan sesuatu harus adanya usaha. Jadi kayak ibaratnya daya juang ini berbicara mengenai kita menaik gunung itu sendiri gitu ya. Jadi mau naik gunung ada tipikal yang mungkin sudah baru sampai penghentian pertama dia sudah mulai males nih gitu ya. Terus udah capek gitu ya. Ada yang naik gunung selanjutnya gitu ya. Ini sudah yang udahlah, ini kadang ini saya juga sampai sini juga sudah puas gitu ya. Nah, ada yang sampai dia melanjutkan sampai ke puncak gitu ya, puncaknya gitu ya. Nah, terhadap daya juang ini memang terkait dengan proses untuk melatih gitu ya, terutama dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kalau misalnya anak-anak juga mengalami boring atau mungkin nggak mau nih, udah nolak duluan gitu ya, dia pastinya seperti itu. Jadi ini terkait dengan bagaimana metode dan cara kita gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang kan karena pengambil keputusannya sebagai instan mudah gitu ya, tapi dia lebih senang diskusi, diajak berbicara, kemudian dia senang juga diakui oleh teman-temannya gitu ya. Mungkin metode-metode yang sifatnya untuk bisa diakui, berdiskusi di hadapan teman-temannya, ini bisa menaikkan daya juang anak-anak itu sendiri. Misalnya kaitannya dengan ketika mengerjakan sesuatu, mungkin posisi yang anak-anak cenderung nanti biar kayak study learning center gitu ya, dia disuruh membuat kasus, kemudian disuruh untuk apa nih menurut pendapatmu, kemudian dia tampilkan. Nah, di posisi yang seperti ini dalam rangka untuk meningkatkan daya juang anak, sehingga kan termotivasi antara anak satu dengan anak yang lainnya. Nah, terkait dengan daya juang yang ada di dalam diri anak ini
harus dilatih. Nah, kalau tadi saya berbicara mengenai moral, nah, tantangannya di akhir tadi ya. Nah, ini memang ketika mau belajar moral sendiri pada anak harus bisa merasakan dulu. Jadi ketika misalnya mau belajar untuk bisa antri, belajar untuk bisa selesai, ya dia dilatih untuk merasakan capeknya dulu, gitu ya. Capeknya dulu, oh rasa capek ini seperti ini, gitu ya. Nah setelah itu, setelah capek dia tahu, oh ternyata menikmati hasil itu harus capek dulu toh, gitu ya. Nah posisinya seperti itu. Jadi harus adanya rasa yang dia mungkin dia harus tumbuhkan, posisinya seperti itu. Kalau di pembelajaran mungkin nanti dia diskusi kemudian tampilkan, posisinya seperti itu. Mungkin itu yang bedanya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Miss Mulia, bagaimana mendidik atau menanggapi anak-anak yang terkontaminasi hal-hal yang tidak baik dari lingkungan luar? Terkait dengan mungkin tiba-tiba anak kita nyeletuk gitu ya, kita nggak pernah nih merasa ngajarin anak kita seperti itu gitu ya, tapi kok anak kita tiba-tiba menyerapnya kok kayaknya langsung ucapkan. Nah, ini terkait dengan akhlak dan moral itu sendiri gitu ya. Nah ini sebaiknya mungkin kita konfirmasi dulu ke anak, emang artinya apa sih, jangan terus langsung kita itu perkataannya itu nggak baik, jangan diucapkan. Nah biasanya anak seperti itu karena memang pertama dia nggak paham, karena ini kok sesuatu yang jadi bahan bulian, jadi bahan ejekan ya, kok merasa bahagia posisinya seperti itu, sehingga pola itu dia tanamkan di bawah sadar dan akhirnya dia lakukan, dia akhirnya diucapkan buat anak seperti itu. Jadi mungkin lebih baik diajarkan dulu, dikomunikasikan ke anak gitu ya, apa yang kamu ucapkan tadi memang artinya apa gitu ya. Memang ketika berbicara seperti itu, rasa kamu dapatkan itu gimana ceritanya gitu ya. Bagi orang yang mengucapkan seperti itu, terus gimana bagi orang yang mengucapkan, oh dia sedih ternyata, oh ternyata perkataan itu sebenarnya perkataan yang buruk gitu ya. Jadi ketika kamu di posisi itu, ketika kamu nanti merasakan dengan hal yang sama seperti itu, berarti ini artinya perkataan yang bisa menyakitkan, posisinya seperti itu. Lalu bagaimana ketika misalkan posisi ini terhadap, maksudnya korban gitu ya, terhadap anak didik kita yang misalnya dia mendapatkan perkataan itu gitu ya, tetap kita harus rangkul dia, beri sentuhan dia. Ibaratnya ketika dia terluka, dia seperti itu, orang terluka itu kan yang dibutuhkan ya bantuan dari orang lain untuk memberikan kehangatan buat dia sehingga dia merasa aman. Setelah dia merasa aman, bisa ada tekniknya, mungkin ditenangkan dulu, tarik nafas dulu, minum dulu, atau mungkin pindah tempat dulu gitu ya. Setelah dia sudah tenang, baru kita ajak rasanya gimana, terus saat itu baru berikan solusi gitu ya. Jadi ketika misalnya kamu diomong seperti itu, ucapkan saya tidak suka dengan seperti itu gitu ya. Nah jadi ketika dia ngomong seperti itu kita nggak suka, nah setelah itu kalau dia masih tetap seperti itu, baru setelah itu kita biarkan saja, ya kita tinggal pergi. Yang penting dia tahu tentang apa yang dilakukan terhadap kita nggak suka gitu ya. Jadi ini yang salah satunya membentuk konsep diri anak agar lebih tangguh, lebih kuat gitu ya, menghadapi berbagai macam persoalan gitu ya. Udah. Iya, terima kasih Kak atas penjelasannya. Kemudian sebelum kita memasuki sesi yang ketiga, mungkin dari Miss Media sendiri nih, Ibu Nur, misalnya ada pertanyaan terkait anak didik juga. Kan mereka ini adalah anak-anak yang sangat dekat dengan gadget gitu. Jadi mereka mau buka YouTube itu mudah sekali, kemudian buka Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu sudah sangat dekat sekali dengan mereka. Sedangkan di platform seperti itu mudah sekali untuk menemukan hal-hal yang berbau dengan seksual. Nah, pertanyaan dari Miss Media juga, bagaimana sih cara memberikan edukasi seks yang tepat untuk anak di usia
usia 10, 11, dan 12 tahun. Seperti itu. Usia 10, 11, 12 tahun ini kan usia prapubertas ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai tahapan perkembangan anak, jadi usia 11 sampai 13 tahun itu prapubertas, 13 sampai 15 tahun itu masa puber, 15 tahun ke atas itu masa pasca pubertas gitu ya. Nah, prapubertas itu memang dicirikan adanya, jadi kalau menurut tinjauan hormonal itu sendiri, prapubertas itu memang mulai berfungsinya artinya kematangan dari hormon-hormon seksual itu sendiri. Jadi salah satu cirinya adanya ketertarikan mungkin ya dengan lawan jenis itu sendiri gitu ya. Nah, ketika kita memposisikan anak di usia prapubertas untuk memberikan pendampingan yang utama buat anak-anak seperti ini, artinya ketika kita berbicara mengenai pendidikan seksual itu kan bukan di usia 10 tahun saja, tetapi dari usia dini. Ketika usia 2 tahun dia merasa malu yang mana itu laki-laki, yang ini perempuan. Tetapi ketika usia 10 tahun dia memasuki usia prapubertas itu sendiri gitu ya. Orang tua selalu yang tadi saya singgung di depan tadi, orang tua ini menjadi figur utama, terutama ayahnya gitu ya. Peran ayah ini sangat berarti dalam proses tumbuh kembangnya remaja gitu ya. Jadi mereka, terutama kalau anak laki-laki gitu ya, anak laki-laki ini butuh nih figur untuk bahwasanya saya dulu ini di usia kamu itu tertarik sama ini gitu ya. Nah, saat itu juga ajarkan juga posisi untuk bagaimana nanti ketika suatu saat kamu suatu hari akan bermimpi gitu ya, bermimpi yang mana setelah bermimpi itu kamu akan mengeluarkan cairan. Artinya kita ajak saja bercerita, berdiskusi, kemudian gambarkan. Maksudnya gambarkan seperti ini. Ketika kamu setelah bangun tidur, ketika kamu terus mendapatkan nanti kayak semacam cairan, ayahnya misalnya kalau terhadap laki-laki gitu ya, ayahnya juga harus menyiapkan juga kayak semacam tepung kanji gitu ya. Jadi dipraktekkan gitu ya, tepung kanji di cairannya dikasih air, jadi lengketnya kayak gini gitu ya. Nah, posisinya seperti itu gitu ya. Nah, ini namanya kamu sudah memasuki masa pubertas. Nah, artinya ketika masa pubertas ini hormon seksual sudah matang, dan ketika saat ini juga kamu juga punya kewajiban terhadap dirimu dan Tuhanmu gitu ya. Posisinya seperti itu. Jadi pendidikan edukasi untuk anak-anak prapubertas ini harus secara gamblang ya, kita maksudnya kita dampingi, kita dekatkan, kita berikan penjelasan kayak tadi misalnya untuk usianya, untuk ketika nanti harus dia mengalami nifasa atau bagi perempuan haid gitu ya, juga siapkan nanti softtek atau pembalut gitu ya, maksudnya pembalut yang mana ketika dia menghadap itu harus dipersiapkan. Ini beda lagi ketika nanti kita melihat gejala-gejala yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus gitu ya. Ketika masa-masa pubertas gitu ya, anak itu cenderung emosinya nggak bisa terkendalikan gitu ya. Jadi kayak dia itu semacam kayak kehilangan kontrol diri karena dia mengalami kebingungan perannya. Ini kan kalau pubertas itu pergantian dari masa anak ke masa remaja. Jadi nanti terlihat di perilakunya anak-anak itu cenderung kayak nggak bisa mengontrol dirinya. Nah, ini bagi anak-anak yang punya kebutuhan, gitu ya. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu Bijaksana. Selanjutnya untuk termin ketiga, saya akan buka untuk 3 orang penanya. Terima kasih Bunda dari Ando dan Beru. Yang ingin saya tanyakan tadi menyambung pertanyaan Miss Media. Ya, kebetulan saya punya anak di usia 11 tahun, mungkin masuk ke masa prapubertas tadi. Tapi di sisi lain dia adalah seorang anak ABK, gitu, jadi Asperger lebih tepatnya. Jadi saya ini masih kebingungan sih sebenarnya masalah bagaimana mengenalkan
edukasi yang tepat nih buat dia, karena di sisi lain kan kalau tadi dari Bu Nur memberikan masukannya itu peran ayah besar, tapi qadarullah ayahnya sudah meninggal, jadi tugasnya beralih ke saya. Nah ini yang masih menjadi kebingungan saya, dimana karena saya nggak pernah mengalami itu kan, gitu. Jadi gimana sih cara saya gitu yang tepat untuk ya yang benar gini loh mas, nah gitu. Di sisi lain dia itu kan namanya pakai bagian tuh masih apa ya, untuk pemahaman hal-hal yang masih kayak imajinasi kali ya, dia itu agak susah gitu. Makanya harus kalau misalnya mengajarkan tentang pemahaman kayak apa ya, sebab akibat gitu tuh masih ngambang gitu untuk dia gitu. Jadi minta sarannya dari Dodo gimana cara terbaiknya untuk memberikan pendidikan seks yang baik untuk anak saya. Terima kasih. Pertanyaan nih terkait anak-anak. Kalau di zaman Bisnegia itu kan sering sekali guru itu memberikan metode hafalan, terutama untuk matematika nih. Anak-anak ini sering kali terkendala untuk hafalan perkalian dan lain sebagainya. Nah, untuk anak-anak generasi alfa ini sebenarnya masih efektif tidak sih Kak untuk metode hafalan tersebut? Atau ada metode lain yang lebih tepat untuk mereka? Oke, itu pertanyaan dari Miss Nadia. Ada lagi bisa dia berikan kesempatan untuk Mommy and Daddy jika ingin bertanya? Cukup? Baik, kalau cukup kita mulai dari pertanyaan Mommy Aji dulu. Bagaimana cara yang terbaik untuk Bunda mendidik anandanya yang termasuk anak berkebutuhan khusus untuk menyampaikan tentang seks edukasi yang tepat? Baik, makasih Bunda Asih gitu ya. Saya baru memahami ternyata Bunda Asih ini dulu tetangga saya. Iya ya, mohon maaf ya Bunda ya, karena sudah lama ternyata nggak pernah bertemu gitu ya. Mohon maaf saya bertanya dulu, berkebutuhan khususnya terkait dengan autis gitu ya. Spektrum autis gitu ya. Udah pernah terapi? Pernah dulu waktu masih Udah tahu gitu ya. Terus kaitannya dengan perkembangan anaknya bagaimana? Karena kalau anak-anak ABK itu memang ya setiap anak kan punya terlahir individual differences ya, punya perbedaan individunya gitu ya. Jadi buat anak-anak ABK juga perlakuannya juga sesuai dengan tahapan pembelajaran individunya masing-masing. Jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi walaupun pembelajaran mungkin di CBS memfasilitasi juga tetap berpatok pada pembelajaran target individunya setiap anak. Jadi nggak bisa disamaratakan. Kalau dia sampai seberapa sekarang kaitannya dengan pemahamannya, atau kalau ciri utama autis kan posisinya dia nggak bisa kontak, terus kaitannya dengan interaksi di lingkungan terganggu gitu ya, bahasanya kaku gitu ya. Nah posisinya seperti itu, bisa komunikasi dua arah atau tidak? Kalau komunikasi dua arah bagus, ya ini sih ya. Jadi dia kalau orang yang lihat sekilas nggak ada masalah nih, gitu loh. Maksudnya secara misalnya kita ngobrol lama, mungkin dia kalau bahasanya sekarang kalau dulu baku banget nih. Kalau saya udah mulai lah ada bahasa gaulnya dikit, dia udah mulai nih. Terus juga udah mulai bisa bercanda. Gitu kan dulu kan kalau orang ngomong apa, oh serius nih, wah nggak bisa nih. Gitu. Sekarang udah mulai bisa bercanda. Kemandiriannya juga dia paling disiplin di rumah, paling disiplin, nggak usah dikasih tahu rulesnya apa, tiap hari dia udah punya jadwal pribadi, yang pulang sekolah ngapain, apa yang harus disusun, prepare. Anak yang sangat prepare itu segi positifnya, cuman segi negatifnya masih jadi PR. Dia itu masih sering kayak misalnya apa ya, tantrum misalnya, nggak sesuai sama ekspektasi dia, nih masih suka ngambek, nangis. Paling PR itu gitu sih, cuman kayak misalnya pemahaman, misal di sekolah bagaimana peran kita nih sebagai murid, misalnya contoh soal, saya ada menyelesaikan soal yang seperti itu, dia apa ini gitu loh, maksudnya
hal-hal yang berimajinasi, menyelesaikan soal penawaran itu dia masih sulit gitu. Apa nih maksudnya? Nggak ngerti, aku nggak tahu ini ngapain. Beda kalau misalnya kayak matematika kan ilmu pasti nih, 1+1=2, dia paham konsep itu. Cuman yang konsep yang kayak dia itu tadi memberikan pendapat, dia itu masih sulit untuk mengungkapin, harus dipancing kayak gitu. Jadi, nah makanya saya mengalami kebingungan gimana nyampeinnya kalau ketika dia, kalau menunjukkan dia itu di usia sekarang itu udah mulai menunjukkan kayak gejala-gejala prapubertas kayak di rumah sering sering membahas hal-hal yang berbau seks gitu kan, terus omongannya udah mulai nyerempet gitu, terus aktivitas di rumah tuh sering mainan kelaminnya dia, wah ini udah mulai lain nih gitu. Saya malah kebingungan tadinya sebelum ayahnya meninggal itu ada pembagian tugasnya nanti ya kalau dia masuk masa pubertas nih kamu yang nyampein gitu. Ternyata ini udah mulai jadi tugas saya, jadi saya agak bingung nih nggak dapat gambaran gimana cara terbaiknya gitu. Subhanallah yang luar biasa peran Bunda Asih ini menjadi peran double gitu ya. Nah terutama mungkin dititipkan dengan anak-anak yang spesial, hanya orang-orang spesial yang mampu dengan ini gitu ya. Nah artinya ketika mendampingi anak-anak yang mungkin kalau secara mungkin dari informasi Bunda Asih itu sendiri terkait dengan nikahnya ini ternyata masih bisa nih diajak mungkin komunikasi dua verbal, maksudnya dua arah gitu ya. Artinya ini juga apalagi terkendalanya hanya imajinasi. Makanya kalau anak-anak normal saja di usia prapubertas, usia 14 tahun, ketika mau menjelaskan saja nanti butuh ditunjukkan juga contohnya gitu ya. Nah ini nggak masalah ketika kita berusaha untuk bisa mengkomunikasikan, kan dia sudah diajak komunikasi itu bisa gitu ya. Nanti ketika kamu pas waktu mimpi tiba-tiba kok kayak ada keluar cairannya kayak gini nih, bentuknya kayak gini, dia suruh pegang. Nah saat posisi yang sudah keluar cairan itu, nanti kamu sholatnya berarti nggak bolong mas, kamu punya kewajiban kamu sama Tuhan kamu. Ini kaitannya dengan penanaman spiritual dan moral itu sendiri buat anak itu sendiri. Nah sebenarnya kita lakukan dulu aja gitu ya, karena kita itu punya selah sendiri buat anak gitu sih. Kalau anak itu sudah bisa mungkin sampai jenjang ini mengetahui rule apa yang dia lakukan, mungkin kalau tadi disiplin sekali di sekolah, otomatis ketika menerapkan perilaku seperti itu dan dia memahami, ini juga akan terbentuk pola. Itu ya nggak sih ya? Ya tapi tetap butuh adanya proses, walaupun berat ya posisi nggak ada peran ayah, saya paham. Apalagi anak berapa? Anak pertama Dari siapa? anak berapa saudara? Dua. Dia Dua. mama yang lainnya. Oh dia anak pertama dari 2 bersaudara. Iya. Berarti masih punya adik gitu ya. Betul. Nah posisinya ya memang ini jadi salah satu peran ya kalau single gitu ya, peran single ya memang ya, tapi inilah peran ibu hebat di sini gitu ya. Nanti anak itu bisa melihat oh si bundaku saja tanpa ayah gitu ya bisa menghantarkan saya sampai detik ini gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Jadi malah di posisi ini anak biasanya lebih paham gitu ya, lebih tahu gitu ya. Nah artinya posisi ini tidak mengedepankan buat adiknya otomatis gitu ya. Dia mungkin juga saling bersinergi, Nah, insya Allah artinya dalam proses ini Allah akan mudahkan dalam hidup kita. Iya seperti itu ya Bunda. Thank you so much Ibu Nur. Kembali ke pertanyaan Miss yang terakhir tadi, untuk anak-anak generasi Alpha ini atau ada metodologi yang jauh lebih baik lagi? Jadi ada sebuah riset atau penelitian juga terkait dengan tadi ya perkembangan otak anak ini. Jadi akan terbentuknya sinapsis satu dengan sinapsis yang lain di otak itu sendiri. Salah satunya dengan metode menghafal itu sendiri, gitu ya. Terutama dalam usia perkembangan ya, perkembangan anak, apalagi kalau misalkan usia 1 sampai 5 tahun, gitu ya. Nah, ini malah justru menstimulasi ketika diberikan hafalan Al-Quran, gitu ya. Karena apa, gitu ya? Karena usia-usia
ini proses untuk ketika menghafal Al-Quran saja kan proses butuh kayak beda bahasa nih gitu ya. Kemudian kemampuan untuk menghafalnya itu dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Kemudian keluarkannya juga dengan lafaz yang berbeda. Jadi konsep mengingatnya itu selalu tertanam gitu ya. Nah, ada sebuah penelitian ketika kita berusaha untuk menghafalkan usia Al-Quran gitu ya, di usia dini, malah justru membuka kecerdasan yang lain di otak kita gitu ya. Kan ada beberapa kecerdasan kan ya. Ada, kalau manusia itu ada 8 kecerdasan yang ada di dalam diri manusia. Makanya kalau tadi berbicara mengenai potensi di anak itu ibaratnya membuka kipas gitu ya. Makanya bukalah kipas itu selebar mungkin. Nah, salah satunya tadi ya metode misalnya kalau menghafal Al-Quran, ternyata salah satu penelitiannya itu juga bisa membuka potensi-potensi yang lain 8 tadi. Ada linguistik, visual spasial, kecerdasan matematik, kecerdasan seni gitu ya. Ini semua malah terbuka gitu ya. Ya artinya dari stimulasi ini gitu ya, malah justru membuka stimulasi yang lain. Nah, ini penelitiannya tentunya seperti itu. Jadi terutama ketika menghafal, kalau ini juga, kalau dulu juga ada kisah dari Habibie ya gitu ya. Profesor Habibie itu sendiri ketika dulu belajar di luar negeri, katanya kok ada temennya kok yang selalu juara gitu ya. Nah, kemudian ditanya nih sama Pak Habibie, kok kenapa kok kamu selalu bisa juara gitu ya. Padahal posisinya dia bukan muslim, jadi muslim gitu ya. Nah, setelah ditunjukkan, diteliti dan mungkin diintegrasi, ditanyakan oleh Pak Habibie, ternyata kuncinya adalah malah dia justru menghafalkan Al-Quran itu sendiri gitu ya. Karena apa? Malah justru membuka kecerdasan bagi yang lain gitu ya. Jadi membuka kecerdasan yang ada di dalam diri kita gitu ya, beda ya. Jadi menghafal itu bukan sesuatu yang tidak boleh gitu ya, tapi malah wajib juga ada sesuatu yang harus kita hafalkan. Karena proses menghafal itu nanti terjadinya proses penyimpanan memori gitu ya, memori kita. Makanya ada memori jangka pendek dan ada jangka panjang. Ketika kita bisa masuk memori itu ke jangka panjang, berarti kita bisa merecall memori kita yang dulu gitu ya. Thank you Bu Nur atas jawabannya. Oke, untuk sesi tanya jawab ini bisa dia akhiri. Yang mau Dedi? Demikianlah acara seminar kali ini yang membahas tentang bagaimana cara kita untuk memahami dan juga mendidik generasi alpha. Sebelum sesi ini bisa dia tutup, bisa dia akan coba menyimpulkan hasil dari seminar kita hari ini. Jadi untuk kita dapat mendidik dan juga memahami anak-anak kita di generasi alpha ini, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah selesaikan dulu nurture. Ya, barangkali Mami and Daddy masih ada luka lama yang belum tuntas, maka selesaikan terlebih dahulu. Kemudian jadilah teman yang baik untuk anak-anak kita, dekatlah dengan mereka, sering-seringlah ajak berdiskusi dan juga berkomunikasi. Yang pastinya mendidiklah dengan penuh cinta. Baiklah, thank you so much for Mami and Daddy yang telah menyempatkan hadir hari ini. Juga kepada Ibu Nur, terima kasih sudah memberikan ilmunya kepada kami. Baiklah, akhir kata saya selaku moderator akan menutup seminar hari ini. Dan juga apabila terdapat kesalahan selama Miss Nadia menjadi moderator dalam seminar ini, bisa diucapkan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much to Ibu Nur Hasanah MPSI Psikolog atas ilmu yang sudah diberikan pada kami. And thank you so much to Miss Nadia Kurniati yang sudah memandu acara ini pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan bersama di acara parenting hari ini
dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana memahami dan mendidik generasi alfa. Berikutnya, mari kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Hendro. Kepada Ustadz Hendro, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang mulia, marilah kita berdoa menengadahkan tangan kita, berharap supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini diridhoi oleh Allah. Bagi yang beragama non-muslim, dipersilakan untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Yang beragama Islam akan saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan makbulan wa akhlaqan kariman wa ibadatan mustaqiman wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Pengasih, terima kasih atas karunia-Mu sehingga hari ini kami dapat menjalankan kegiatan seminar parenting tanpa ada kendala dan kekurangan apapun. Limpahkanlah kepada kami manfaat dan barokah kegiatan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, yang Maha Penyayang, jadikan kami semua generasi yang soleh-soleha, yang berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Mudahkanlah kami dalam menuntut ilmu yang barokah dan manfaat, serta jadikanlah kami orang yang bersyukur dan mengamalkan ilmu tersebut. Ya Allah, ya Aziz, yang Maha Perkasa, berilah kesabaran pada guru-guru kami, orang tua kami dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anak kami, serta berilah mereka kesehatan, rezeki yang berkah, agar mereka terus dapat membersamai kami dalam belajar. Gantilah segala kebaikannya dengan pahala dan surga-Mu kelak. Ya Allah, ya Razak, yang Maha Pemberi rezeki, limpahkanlah rezeki yang berkah kepada kedua orang tua kami, serta mudahkan dan lancarkanlah urusan mereka dalam memenuhi kebutuhan kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, dan dosa guru kami, para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan kami, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Engkaulah Maha Pengampun dan Pengabul segala dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ustadz Hendro atas doanya. Usai sudah rangkaian acara seminar parenting CBS 2022 Today Mom and Dads, sebelum kita tutup acara ini, izinkan saya menyampaikan kembali sedikit informasi terkait penerimaan peserta didik baru. Saat ini SD Citra Bangsa School Pringsewu telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Mungkin bagi mami, dedi, atau audiens yang membutuhkan informasi terkait pendaftaran, dapat langsung menghubungi Mr. Rudi atau chat ke nomor 0812 5772 4353 0812 5772 4353. Baiklah, Mom and Dads, marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada PT Penerbit Erlangga yang telah mensponsori acara ini.
dan kepada Urban Hotel Prinseu yang sudah mendukung acara pada hari ini. Demikian acara seminar Parenting CPS 2023 dengan tema Memahami dan Mendidik Generasi Alpha. I am Miss Dian Mustia as the host for today. Sorry if there were any mistakes during hosting this event. Thank you so much, Mommy and Daddy, for coming here. We look forward to see you to the next event. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.